Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jana dari kelas 5A dengan NPM 22012151. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai basic-basic dari HTML dan CSS. Nah, di sini kita akan membahas tentang struktur-struktur dasar dari HTML beserta beberapa fiturnya, seperti untuk urutan dari 1, 2, 3, atau kita juga bisa membuat urutan dari titik hitam-hitam atau maupun titik putih-putih. Kemudian juga ada nanti untuk gimana sih nampilin gambar atau ngelampirin link. Nah, di sini kita akan bahas pada video ini. Nah, di sini ada codingan yang sudah ditampilkan. Nah, di sini tuh file pertama. Kalau HTML pasti selalu ada doctype HTML. Nah, kenapa selalu ada? Itu untuk agar filenya ini terbaca sebagai HTML5 atau HTML5, di mana itu adalah versi terbaru dari HTML. Nah, kenapa harus itu dilakukan? Agar terjadi pembacaan yang benar. Nah, agar tidak terjadi miskonsepsi antara apa yang kita codingkan atau apa yang kita inginkan dengan apa yang akan ditampilkan. Nah, itu sangat penting. Kemudian kita akan masuk ke bagian HTML. Nah, HTML ini unik banget. Kenapa? Karena setiap ada HTML atau apapun yang dibuka, itu harus ditutup. Mungkin ada beberapa yang tidak. Cuma itu kebanyakan apa yang dibuka itu selalu ditutup. Nah, seperti HTML. Pertama kita membuka HTML nih. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, di bagian akhir itu dia ada HTML, cuman sebelumnya itu ada tanda slash. Nah, itu kenapa? Itu artinya HTML-nya ditutup. File HTML ini habis, ini ditutup gitu. Nah, kemudian habis HTML tuh ada head. Head itu bagian kepala. Sama kayak bahasa Inggris, head artinya kepala. Nah, kenapa dia dibilang kepala? Kita bisa lihat ya, di sini ada head, dia juga ada head yang ditutup. Nah, habis dibuka, ditutup. Nah, itu konsep dari HTML sendiri. Nah, di sini di dalam HTML itu ada title. Sebenarnya itu apa sih title? Nah, kita bisa lihat ya. Di sini di dalam title itu ada tulisan selamat datang di website saya. Nah, kalau kita lihat nih, website yang udah ditampilkan. Nah, itu yang mana sih yang tertulis selamat datang di website saya? Itu ada di paling atas ya. Di paling atas di bagian filenya, kayak nama filenya atau nama websitenya. Jadi dia akan tertulis selamat datang di website saya. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan dong kalau misalnya fungsi dari title itu adalah untuk nama websitenya. Nah, coba deh kita ganti. Kita ganti ini website saya. Ini website saya. Apa yang akan terjadi? Nah, itu akan berganti ya. Itu akan berganti menjadi ini website saya. Jadi itu sebenarnya fungsi dari title. Nah, sama nih konsep HTML lagi. Title awalnya juga ditutup dengan title. Jangan lupa penutup itu pakai slash ya. Kemudian kita masuk ke body. Nah, ini lucu ya. Karena HTML itu selain punya kepala, dia punya badan. Sama kayak struktur manusia. Jadi, abis kepala nih, kita masuk ke bodinya. Apa sih yang ada di dalam body? Di dalam body itu kita bisa ngelampirin gambar, kita bisa ngelampirin musik, atau kita bisa ngelampirin link. Nah, di sini tuh itu fungsi dari body. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan nih, head boleh nggak sih lebih dari satu? Misalnya ada head lagi nih, itu nggak bisa ya, karena kan nama websitenya itu cuma satu. Nah, kalau misalnya kita buat dua, gimana dong nanti diterjemahnya? Atau gimana sistem akan memilih yang mana nama website sebenarnya? Jadi itu title hanya bisa satu. Terus kita bisa juga body emang bisanya cuma satu juga? Iya, body cuma bisa satu doang. Kenapa? Karena itu emang ada strukturnya. Kalau misalnya kita dalam satu HTML itu ada dua body, itu akan mempersulit dalam pembacaan codingnya. Jadi body itu satu, head itu satu, title juga satu, HTML-nya pun satu. Itu mereka udah strukturnya dan akan diakhiri nanti di belakang. Terus
Di body itu kan ada tuh H1 atau heading 1. Nah, itu sebenarnya ada urutannya. Kenapa heading 1? Itu sebenarnya ada heading 1, heading 2, heading 3, 4, 5, sampai 6. Jadi, heading 1 itu yang besar. Heading 6 itu yang paling kecil. Kita bisa tes ya. Coba kita di sini ganti headingnya 6. Kita ganti heading 6. Kita save. Apa yang akan terjadi? Nah, dia akan mengecil ya. Dia akan menjadi paling kecil. Nah, ini yang dinamakan dari H6, heading 6. Nah, dia heading 6 akan sekecil itu nanti. Kan kita nggak mungkin yang ngasih sebuah judul dengan heading sekecil itu. Jadi makanya kita harus membuatnya besar, dan paling besar itu heading 1. Kayak kita buat heading 1. Jangan lupa pakai ditutup. Nah, kembali lagi di yang besar. Terus apa lagi? Terus ada namanya P. P ini apa? P-nya itu isinya paragraf. Sama kayak pelajaran bahasa Indonesia, paragraf selalu berisi dengan tulisan-tulisan atau kalimat. Nah, di sini juga misalnya di sini aku mau ngisi nama saya Miftahul Jannah. Nah, jadi kita isi aja. Atau menulis sesuatu deh, kayak misalnya deskripsi pekerjaan atau tentang saya, gimana kepribadian saya, itu kita bisa tuliskan di sini. Nah, kita tuliskan, saya tuliskan di sini nama saya Miftahul Jannah, terus saya seorang mahasiswa Teknik Informatika semester 5 di Universitas Asahan. Nah, ini apa fungsi BR? Nah, kita bisa lihat kalau kita menghapusnya. Jadi ini adalah tampilannya ya, tampilan websitenya itu seperti itu. Jika memakai BR seperti itu, coba kita tes untuk tidak memakai BR akan seperti apa. Kita coba. Nah, dia akan menjadi satu kalimat utuh. Dengan maksud dia tidak mempunyai spasi enter maksudnya ya, atau yang ke bawah. Jadi dia akan terus lurus sepanjang apapun. Mau dia satu paragraf yang berkalimat-kalimat, mau dia satu koran, dia juga akan tetap lurus karena tidak memakai BR. Nah, jadi itu fungsi BR ya. Fungsi BR adalah untuk kalau kita bilang enter ya, untuk meletakkan kalimatnya di bawah. Kalau BR-nya spesial karena dia nggak perlu penutup. Jadi kita cuma perlu pakai BR doang. Nah, coba kita pakai ya BR-nya. Saya pakai di sini aja. Nah, dia akan turun ya. Abis nama saya Miftahul Jannah, dia akan turun menjadi saya seorang mahasiswa Teknik Informatika semester 5 di Universitas Asahan. Jadi itu fungsi dari BR-nya sendiri. Nah, kemudian lanjut kita ke bagian heading 2, sama nih, heading untuk judul. Kan ada judul besar, aku juga mau dong buat judul kecilnya. Nah, itu kita buat heading 2 untuk hobi. Aku pengen nih mau buat hobi, jadi kita buat untuk heading 2 itu hobi. Nah, di sini tuh ada ya yang mungkin terlihat baru, yaitu UL. Apa itu UL? Apa itu fungsinya? Nah, seperti yang saya bilang di awal, kalau misalnya di sini kita akan membahas tentang urutan. Urutan di mana ada urutan 1, 2, 3, atau terserah kita mau pilih yang bagaimana. Ada juga yang lingkaran hitam, lingkaran putih. Tapi di sini saya akan menjelaskan untuk yang 1, 2, 3 atau yang lingkaran hitam terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada UL. UL itu untuk apa? Nah, kita bisa lihat nih. Di hobi saya itu hasilnya tinta hitam kan. Tinta hitam yang berisikan list dari hobi saya. Apa yang terjadi jika saya menghapus UL untuk kita mengetahui apa fungsi UL sebenarnya? Nah, kita coba hapus ya fungsi UL ini. Kita save, kemudian apa yang akan terjadi? Nah, dia akan jadi seperti itu. Terlihat list. Terlihat, cuman kurang
menampakkan representasi dari listnya sendiri. Jadi ini kita lihat lah ya, kalau misalnya kita pakai UL apa yang terjadi dan bagaimana bentuknya. Nah, kalau misalnya di codingan, itu dia akan otomatis menampilkan tutupannya. Ada beberapa yang menampilkan, namun ada juga yang tidak. Ini sebenarnya memudahkan, karena terkadang kita suka melupakan untuk menutup pada bagian HTML seperti ini. Nah, kita kembali. Awalnya dia seperti ini ya, dia hanya lurus, tidak ke tengah atau tidak enter. Karena biasanya kalaupun kita membuat list dalam Microsoft Word, itu dia akan otomatis setelah kita enter, dia akan menjorok ke dalam. Nah, kita coba ya. Nah, dia akan menjorok ke dalam. Itu sesuai ya dengan yang dinamakan dengan list pada penulisan. Nah, terus apa yang terjadi jika kita mengganti menjadi OL? Kita ganti menjadi OL. Apa yang akan terjadi? Kita save, kemudian kita tampilkan. Nah, dia akan berubah menjadi angka. Jadi itu ada fungsinya sendiri. Oh, UL ternyata untuk list-list dengan berwarna bulat hitam. Oh, ternyata OL itu untuk yang angka. Nah, itu ada fungsinya. Nah, itu tetap ya, kalau misalnya kita mau membuat list, itu LI-nya tetap harus berdasarkan persatuan listnya. Jadi itu nggak bisa kita hilangkan. Kita harus coba hilangkan untuk mengerti lebih lanjut itu akan menjadi seperti apa. Nah, dia itu akan menampilkan error karena sistemnya tidak akan membaca dengan jelas. Kita save dulu. Dia itu nggak masuk ke dalam list karena LI itu fungsinya untuk membaca ini adalah list. Jadi kalau kita nggak nulis LI-nya, ya sistem nggak akan bisa baca ini list atau bukan. Jadi dia akan dianggap sebagai teks biasa. Makanya di sini kita harus membuat LI setiap bentuk list, bentuk apapun, mau angka, mau lingkaran hitam, lingkaran putih, dan sebagainya. Kita kembalikan ke bentuk normalnya. Oke, kemudian kita lanjut ke gambar kedua. Maksud saya untuk heading kedua, heading selanjutnya. Nah, di sini heading kedua itu adalah gambar favorit saya. Nah, gambar favorit saya pasti dong kita harus menampilkan gambar pada website. Lalu gimana cara menampilkan gambar? Nah, di sini ada fungsi IMG atau image yang artinya gambar. Nah, search SRC yang artinya sumber. Jadi ada nih fungsi image, kita harus menampilkan image. Kemudian ada short-nya itu gimana sih cara sistem atau codingannya ngambil si foto. Nah, di sini kan ada itu search sama dengan animasi JPEG. Nah, itu untuk apa? Karena dia membaca. Ini nih file yang akan aku ambil atau foto yang akan kamu harus tampilkan, yaitu ada si animasi JPEG. Kamu harus tampilkan ini ya. Ini yang aku suruh, search-nya ini, gitu. Jadi nanti sistem nih akan membaca. Oh, aku disuruh menampilkan si animasi. Jadi dia akan manggil animasi dan kemudian akan menampilkannya di website. Nah, jadi abis kita kasih tahu nih apa yang harus dia panggil, dia akan memanggilnya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah mereka harus dalam satu file. Coba kamu bayangin, kamu suruh memanggil seseorang, namun seseorang itu tidak ada.
kamu gimana lagi? Kamu akan kesulitan. Nah, jadi yang dipanggil harus dalam satu file dari HTML tersebut. Kalau tidak, itu tidak akan terbaca. Nah, kalau kita udah paham nih gimana cara manggil file yang akan kita tampilkan, kemudian di sini ada fungsi alt. Alt ini untuk apa? Itu untuk keterangan. Nah, misalnya gini, kan ada kasus yang sebelumnya saya bilang bahwa kalau misalnya dia berada di luar lingkup atau di luar folder dari HTML, dia tidak akan membaca. Otomatis, gimana gambarnya akan tampil? Dia akan menampilkan hanya gambar kecil seperti file dari browsernya yang tidak bisa diakses. Nah, tapi ada tulisan gambar favorit. Itu sebagai deskripsi nih, kalau misalnya si foto tidak bisa tampil, tapi masih ada keterangan dari yang kita buat, yaitu di LT. Kita coba aja. Di sini file yang di folder itu dia animasi JPEG. Coba saya ganti animasi JPG. Apa yang akan terjadi? Nah, itu dia akan hanya tampilan sebuah gambar kecil seperti icon picture, namun ada tulisan gambar favorit. Nah, kalau misalnya tadi ada nggak tulisannya? Kita coba ya. Gambarnya ada, tulisannya ada nggak? Enggak, karena dia hanya sebagai deskripsi kalau jaga-jaga si gambarnya tidak tampil. Nah, jadi itu fungsi dari alt-nya ya. Kemudian width. Width ini itu apa? Itu untuk ukuran. Nah, kita bisa ganti sesuka-suka kita gimana kita mau modifikasinya. Misalnya saya mau 500. Apa yang akan terjadi kalau 500 gambarnya akan sebesar apa? Nah, dia akan tambah besar ya. Jadi, itu akan mengatur besaran dari gambarnya, mau sebesar apa. Kita harus menyesuaikannya berdasarkan itu. Kemudian, ada lagi nih judul ketiga yaitu situs saya. Jadi, ini fungsinya untuk menampilkan link. Di sini situs favorit saya ya. Situs favorit saya itu apa? Nah, kita bisa lihat di bagian ini itu ada P yang mana paragraf, karena kita akan membuat tulisan. Di sini tuh katanya kunjungi A. Fungsi A ini untuk link ya. Jadi kalau misalnya image tadi IMG, kalau misalnya link itu A. Ref itu untuk link. Jadi kalau misalnya ref itu sama dengan ya linknya gitu. Kalau misalnya tadi kan search, src yang bagian image ya nama file image-nya. Nah, kalau misalnya di link itu dia ref ya nama linknya atau linknya. Bukan nama link tapi linknya ya. Kemudian di sini ada namanya situs favorit saya. Jadi itu untuk apa? Kita bisa lihat nanti ya. Apakah yang tampil itu linknya atau situs favorit saya. Nah, kemudian ada ditutup juga dan paragrafnya juga ada ditutup. Kemudian kita lihat ya, apa yang akan terjadi, bagaimana dengan di tampilannya. Nah, di sini ada situs favorit saya, itu judulnya. Kemudian kunjungi, karena tadi kita buat paragraf ya, ada tulisan. Tulisannya itu kunjungi situs favorit saya. Jadi dia sebagai tulisan. Linknya mana? Linknya di dalamnya. Karena kalau misalnya kita klik ini, itu dia akan otomatis ke menuju link. Kita klik ya. Nah, dia akan menuju link. Yufi di mana-mana. Baru. Jadi itu fungsi dari link dan fungsi dari situs favorit saya. Teks setelah link tersebut. Jadi kalau misalnya saya ganti klik ini, apa yang akan terjadi? Dia akan menjadi klik ini. Jadi itu formatnya ya. Abis link, terus kita taruh
teks apapun yang menuliskan sebagai referensi dari link tersebut. Entah kita mau nulis klik ini atau link favorit saya, itu terserah. Nah, kemudian kita tutup kembali menjadi slash body dan slash HTML. Jadi itu adalah kerangka akhir dari project HTML ini. Oke, jadi sekian dari video tutorial basic dari HTML. Jika ada yang ingin bertanya, teman-teman boleh menaruh di kolom komentar. Selanjutnya kita akan membahas tutorial di hari berikutnya. Dadah!